Ketika malam tiba, Pangeran Li Chang dan Mu Yong beristirahat setelah berjalan seharian sambil memakan bekal daging kering yang sudah dipanaskan. Lalu mereka tidur di samping perapian. Keesokan paginya, mereka memasuki sebuah hutan yang terasa agak aneh. Suasana begitu sepi, bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Mu mencoba memeriksa sekitarnya dan dia melihat di ujung hutan ada sebuah rumah, lalu mereka menuju ke sana. Rupanya mereka telah memasuki perkampungan di daerah Dongnai, dan rumah yang mereka lihat ternyata adalah klinik Jilyun, tempat praktek tabib Li. Tapi anehnya klinik tersebut terlihat sepi dan tidak ada kehidupan, dan yang membuat mereka semakin heran, di sana terdapat banyak tombak bambu yang dipasang di sepanjang tembok, serta pintunya yang disegel. Mu Yong mencoba mendobrak pintu gerbang tetapi tidak berhasil, lalu dia memanjat tembok dan membuka gerbang dari dalam. Pangeran Li Chang dan Mu masuk dan melihat suasana yang sangat sepi. Tidak ada orang, namun banyak darah yang berceceran dan ujung-ujung tombak yang berlumuran darah. Ketika mereka masuk ke bangunan klinik, tiba-tiba lantainya patah dan Li terjatuh. Dan ketika itulah dia melihat di bawah lantai banyak sekali mayat dalam kondisi yang mengerikan. Mu kemudian mencari kantor hakim untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan tak lama datanglah beberapa tentara negeri Dongnai dan menarik mayat-mayat tersebut keluar. Komandan tentara ini tidak menyadari kalau Li Chang adalah putra mahkota kerajaan, dan di sini Mu berpura-pura kalau Li Chang adalah adiknya. Setelah semua mayat yang berjumlah 48 orang itu dikeluarkan dari dek rumah, lalu dibawa ke kantor hakim untuk dilakukan pemeriksaan. Dan di antara mayat-mayat itu, Li Chang tidak menemukan mayat tabib Li, dan dia yakin tabib Li masih hidup. Di Dongnai rupanya baru saja ditunjuk hakim baru, dan itu adalah hari pertama dia bertugas. Dia adalah Bompal, keponakan Chok Hak Ju dari klan Haiwon Chou. Bompal lalu menyuruh pasukan untuk mencari pelaku pembunuhan mayat-mayat ini. Dan di sini mereka mencurigai seorang pemuda yang bernama Yonsin yang sudah 2 hari mengumpulkan bambu di hutan. Kemudian para prajurit pun menyebar untuk mencari Yonsin. Sementara para tentara Dongnai sibuk mencari pemuda yang bernama Yonsin, Li Chang dan Mu fokus untuk menemukan tabib Li. Dia masuk ke perkampungan dan bertanya kepada masyarakat yang ada di sana. Salah seorang di antara warga rupanya merupakan pedagang tanaman obat yang sering mengantarkan tanaman obat ke klinik. Namun dia juga tidak mengetahui keberadaan tabib Li. Tetapi setelah Mu menawarkan koin emas, akhirnya dia mau memberikan informasi lain yang mungkin akan berharga, yakni tentang tabib perempuan yang bernama Sonbi yang pergi ke lembah beku untuk mencari keberadaan tanaman pembangkit. Dengan petunjuk dari si bapak tadi, akhirnya Li Chang dan Mu segera menuju ke sana. Kembali ke Hanyang, beberapa orang terlihat menggotong mayat dari gedung utama dan membawanya ke tengah hutan lalu menenggelamkannya ke dasar sungai. Dan pada saat yang bersamaan, 3 orang pejabat sedang berdiskusi membahas kondisi kerajaan yang sedang diambil alih oleh klan Haiwon Chou dengan cara yang licik. Dan ketika itu, datanglah kepala dayang untuk menghadap dan melaporkan bahwa di gedung utama sering ada kejadian orang mati, dan kebanyakan dari mereka adalah dayang-dayang istana. Dari informasi dayang tersebut, mereka yakin ada sesuatu yang buruk yang terjadi di istana, dan mereka harus segera mencari tahinya agar bisa menyelamatkan putra mahkota, para pelajar, dan menyelamatkan diri mereka sendiri dari kelicikan klan Haiwon Chou. Li Chang dan Mu Yong sampai di lembah beku, dan sesuai namanya, lembah itu begitu dingin hingga hampir semua tempat dipenuhi oleh air yang membeku. Akhirnya mereka menemukan tabib Sonbi yang sedang menggali tanah mencari tanaman pembangkit. Dan saat itu, Sonbi diberitahi kalau Chang dan Mu baru saja menemukan mayat-mayat di klinik yang membuat Sonbi terkejut. Apalagi mengetahui kalau mayat-mayat tersebut kini dibawa ke kantor hakim. Sonbi terlihat sangat khawatir dan berkata, kalau mayat-mayat itu belum mati, mereka akan bangkit ketika matahari terbenam. Mu mengira Sonbi ini sudah gila, mana ada orang mati bisa bangkit kembali.
Tetapi setelah dijelaskan oleh Sonbi kenyataannya begitu, dan itu juga ditulis oleh jurnal tabib Li, akhirnya mereka segera ke kantor hakim untuk memperingatkan orang-orang. Namun di tengah perjalanan, Li Chang berbelok menuju ke klinik untuk menemukan jurnal tabib Li. Ketika itu, pasukan yang dikirim Cho Haju di bawah pimpinan anaknya sendiri yang bernama Bom Il juga sudah sampai di klinik dan menemukan Li Chang di sana. Mereka berniat akan menangkap Li Chang, namun Li Chang menolak dan terjadilah perkelahian antara Li Chang dan Bom Il. Saat itu sudah sore dan hampir malam. Ketika mereka bertarung, tiba-tiba sebuah peti yang ada di sana berguncang. 2 orang prajurit memeriksanya dan muncul sosok mayat hidup dari kotak tersebut dan menggigitnya. Tak lama, prajurit itu pun berubah menjadi zombie dan menyerang Bom Il, hingga ia pun akhirnya berubah menjadi zombie. Li Chang berhasil menghindarinya dan memenggal kepala Bom Il. Dan pada saat yang sama, Yun Sin mengetahui kalau mayat-mayat yang ada di klinik sekarang berada di kantor hakim. Yun Sin mengingatkan semua orang bahwa mayat-mayat itu akan bangkit kembali, namun tidak seorang pun yang percaya. Bahkan Yun Sin dianggap sebagai orang gila. Dan ketika itulah Sonbi dan Mu datang. Sonbi lalu membenarkan perkataan Yun Sin, namun tetap saja semua orang tidak ada yang percaya. Hingga akhirnya Sonbi dan Yun Sin pun dikurung. Dan ketika matahari mulai terbenam, orang-orang masih berkumpul di sana sambil menunggu hasil pemeriksaan. Dan tiba-tiba terlihat salah satu mayat bangkit yang merupakan mayat seorang perempuan. Dan dari kerumunan muncullah seorang pria yang merupakan suaminya, akan tetapi pria ini pun akhirnya diterkam oleh istrinya dan kemudian disusul dengan bangkitnya mayat-mayat yang lainnya. Yun Sin dan Sonbi yang dikurung mendengar keributan di luar. Mereka sudah tahu jika mayat-mayat itu akan bangkit. Yun Sin segera mendobrak kurungan dan ia pun kabur. Apa yang terjadi selanjutnya? Silakan klik link di bawah untuk menonton episode ketiga.